got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan dengan NIM 602022020072, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Saparudin, SAG MSI. Yang pertama yaitu pengertian akad salam. Jual beli pesanan yang ada di dalam fiqh Islam atau dikenal dengan bai as-salam, di mana transaksi barang yang ditunda, artinya barang diberikan atau dijual dengan mendeskripsikan ciri-ciri dengan jelas. Pembayaran dilakukan di awal, kemudian barang diberikan di hari yang tetap harus sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Akad salam adalah salah satu dari sekian akad yang ada pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau disebut dengan PSAK nomor 103. Akad ini merupakan akad jual beli atau suatu barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh pihak penjual, yang pembayarannya atau pelunasannya akan barang tersebut dilakukan saat akad terjadi. Di sini penjual hanya sebatas mendeskripsikan secara spesifik barang yang dijual kepada pembeli, karena saat transaksi terjadi barang tersebut belum tersedia. Kata salam sendiri merupakan kata yang berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan. Kemudian ahli fiqh menyebutnya dengan al-mahawi atau barang-barang yang mendesak. Kata mendesak di sini mengungkapkan bahwa pada sisi pembeli sangat membutuhkan barang pesanan di kemudian hari. Sedangkan pada sisi penjual, kata mendesak lebih menunjukkan bahwa penjual membutuhkan uang pada saat itu. Saat akad dilakukan antara penjual dengan pembeli sudah membuat kesepakatan terkait dengan harga yang dapat berubah selama akad belum berakhir. Dan apabila pada saat barang datang namun tidak sesuai dengan ketentuan atau ketentuan atau spesifikasi pada awal akad terjadi, maka pihak pembeli dapat melakukan khiyar atau memiliki pilihan untuk melanjutkan transaksi atau dibatalkan. Adapun ruang lingkup akad salam yang pertama yaitu rukun dan syarat akad syariah. Yang pertama, rukun akad salam yaitu jumhur ulama memiliki pandangan ada 3 hal untuk rukun akad salam, yakni yang pertama ijab kabul atau serah terima. Kedua, adanya pelaku akad yakni penjual dan pembeli. Dan yang ketiga adalah objek yang diperjualbelikan dan uang sebagai transaksi. Khusus untuk rukun ketiga terkait dengan uang sebagai transaksi, karena jual beli pada pembahasan ini merupakan jual beli online, di mana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, maka uang di sini bisa diganti mengirim foto atau video transaksi yang telah dilakukan pembeli sebagai bukti bahwa sudah melakukan kewajibannya. Adapun syarat akad salam yaitu pelunasan dilakukan di muka atau saat akad dilakukan, penjual wajib menyebutkan dengan jelas terkait dengan spesifikasi barang yang akan dijual dan penyebutan atau penjelasan spesifikasi beserta dengan harga barang tersebut dilakukan pada saat akad dilakukan atau di muka, dengan kesepakatan tidak adanya perubahan akad selama jangka waktu yang telah disepakati. Saat akad berlangsung antara penjual dan juga pembeli harus menyepakati penentuan tempo penyerahan barang yang diperjualbelikan. Adanya kepastian
tersedianya barang pesanan pada saat jatuh tempo. Barang pesanan merupakan barang yang pengadaannya dijamin oleh penjual. Selanjutnya yaitu perlakuan akad salam sesuai dengan PSAK. Yang pertama yaitu penyajian. Pada PSAK dijelaskan beberapa hal yang ada pada laporan keuangan pembeli, diantaranya penyajian modal usaha salam yang dijadikan sebagai piutang, dan jika penjual tidak bisa memenuhi kewajibannya yang sesuai kesepakatan akad awal, maka transaksi tersebut disajikan terpisah dari piutang. Sedangkan untuk akuntansi, penjual hanya perlu menyajikan modal usaha sebagai kewajiban salam. Kedua itu pengungkapan. Pada pembagian pembelian hal yang ada pada laporan keuangan yaitu pengungkapan modal besar, modal salam, jenis dan kuantiti barang yang dipesan. Kemudian untuk pada laporan keuangan penjual yaitu piutang salam pada produsen, atau jika menggunakan akad paralel, jenis dan kuantiti barang pesanan, pengakuan dan pengukuran transaksi. Untuk akad salam, pengakuan dan pengukuran diatur dalam PSAK nomor 59 yang mengatur pengaturan dan pengukuran bank baik sebagai pembeli maupun penjual. Dan juga penarikan. Pernyataan ini sebagai ganti dari PSAK nomor 59 yaitu terkait dengan akuntansi perbankan syariah yang memiliki hubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan transaksi. Terdapat beberapa jenis pembiayaan dalam perbankan, salah satunya adalah pembiayaan dengan akad salam, di mana akad salam ini disebut bahwa transaksi jual beli. Dalam hal ini pembayaran terjadi pada saat akad, tetapi penyerahan barang terjadi di kemudian hari dengan waktu yang telah ditentukan. Masalah akad salam adalah selama ini akad salam hanya dianggap cocok untuk industri pertanian. Besarnya risiko yang terdapat di sektor pertanian ini juga mempengaruhi keengganan perbankan untuk menyalurkan modal kerja sesektor pertanian yang tidak hanya berdasarkan akad salam. Minimnya pembiayaan bank syariah untuk sektor pertanian disebabkan oleh pengaruh risiko yang terdapat dalam usaha pertanian. Hal ini menjelaskan bahwa untuk mengurangi risiko usaha atau meningkatkan peluang keberhasilan penerapan pembiayaan syariah di sektor pertanian, salah satu faktor kuncinya adalah perlunya tercipta modal kemitraan. Lembaga sektor keuangan di suatu negara merupakan salah satu indikator sehat tidaknya perekonomian yang ada. Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain, sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan sosial. Dalam bentuk praktiknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk kelembagaan seperti perbankan, BPRS, BMT, asuransi syariah, pegadaian, pasar modal syariah, dengan instrumen obligasi dan reksadana syariah, dana pensiun syariah, lembaga keuangan mikro syariah maupun lembaga keuangan publik seperti lembaga pengelola zakat dan lembaga pengelola wakaf. Itulah tadi